Aku Mas Anung tuh selalu gemes sama masjid yang suka ditutup. Karena buat aku masjid ini harusnya adalah tempat singgah buat siapapun 24 hour. Ada musafir, ada siapa orang yang capek, mau istirahat, mau belajar, mau sholat. Makanya masjid ini nggak ada pintunya, teman-teman bisa lihat nanti kayak siapapun boleh datang ke sini kapanpun, anytime kalian pengen istirahat, pengen singgah, pengen belajar, pengen kerja dari masjid juga. Apapun yang bisa digunakan fasilitas dari sini silahkan aja gitu. Makanya ini ruang terbuka. Jadi aku ngerasa aku nih sama Allah lagi ditunjuk sebagai project manager buat bikin ini. Ya udah aku cuman project manager, ini bukan milikku, ini milik umat, milik semua orang gitu. Jadi ya alhamdulillah masjidnya semua teman-teman yang percaya lewat aku udah jadi sekarang. Dan ini mau Terawih pertama, sebenarnya secara finishing belum final, kayak ini tuh musinya kaca gitu, kaca belum jadi kayak kita cuman baru ditutupin nama ini supaya hujannya nggak masuk ke dalam gitu kan. Terus aku masih nyari imam, tadi aja sebelum sini sejam yang lalu aku udah dari pagi di sini, terus tadi pergi ke beberapa rumah warga yang dianggap pantas untuk menjadi imam, orang-orang yang dituakan, ustadz-ustadz di sini. Aku tadi baru datang juga, aku baru izin minta waktunya beliau untuk ngimamin di sini untuk ngisi sholat Jumat. Jadi purely aku sama Mas Anung sekarang lagi sibuk ngurusin masjid, sampai anakku kayak dia nggak di rumah dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu kan. Ya karena aku lagi menyiapkan ini gitu. Aku pengen terawih pertama seenggaknya udah proper. Jadi tadi belanja kipas lah, lagi belanja. Alhamdulillah ya karena rumah Allah ya. Ada yang mau ngasih minum full. Jadi nanti akan ada freezer di sini, siapapun yang mau ambil air mineral akan selalu ada. Mau ada takjil buka bersama gitu-gitulah. Excited banget. Oke Kak, kalau boleh tahu, ini kan kayaknya unik dan sangat lucu banget dan Desainnya ya, lucu ya. lucu banget terus unik di atas lahan yang bisa dibilang Nggak gede-gede banget. juga gitu. Tapi ini idenya dari mana dan ini desain modelnya dari mana? Oke, jadi pas aku mau mulai project ini emang benar-benar ini adalah project yang aku buka buat masyarakat. Terus banyak arsitek yang apply. Aku bilang, siapa nih yang arsitek yang mau wakafin desainnya buat masjid gitu kan. Banyak banget yang apply. Jadi aku ngerasain, iya Allah, orang tuh benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan tuh aku ngerasain banget gitu. Nah, akhirnya setelah aku istiqoroh, nggak tahu kenapa Mas Julian Palapa itu arsiteknya tuh kayak nge-apply aku, saya mau dong desainin. Beliau juga pernah menang best design masjid juga kalau nggak salah di daerah aku lupa lah Cibubur atau mana gitu kan. Terus aku kayak, Mas coba deh Mas, aku pengen desainnya yang unik tapi tetap humble, karena kan kalau emang terlalu aneh kan dia nggak jadi ngeblend sama lingkungannya gitu kan. Jadi tetap humble, makanya ini cuman kayak semen, tidak ada marmer di sini tapi nyaman, terbuka. Dan aku Mas Anung tuh selalu gemes sama masjid yang suka ditutup. Karena buat aku masjid ini harusnya adalah tempat singgah buat siapapun 24 hour. Ada musafir, ada siapa orang yang capek, mau istirahat, mau belajar, mau sholat. Makanya masjid ini nggak ada pintunya, teman-teman bisa lihat nanti kayak siapapun boleh datang ke sini kapanpun, anytime kalian pengen istirahat, pengen singgah, pengen belajar, pengen kerja dari masjid juga. Apapun yang bisa digunakan fasilitas dari sini silahkan aja gitu. Makanya ini ruang terbuka. Oke, Kak, kalau boleh tahu kalau si arsiteknya bilang ini model apa sih Kak? Kan masjid-masjid suka ada ciri khas tuh. Nah ini model Model apa ya guys? Kayaknya minimalis modern sih ya, karena emang ya nggak industrial juga. Jadi namanya apa ya ini? Industrial juga ya? Oke, abis kamu tanya aku akan bertanya Mas Julian, ini nama desainnya apa? Aku nggak tahu, soalnya Mas Hanung yang request maunya bentuknya bulat. Terus arsiteknya ngebuat ini tuh sesuai dari requestnya Mas Hanung. Tadinya kayu-kayu semua, Mas Hanung bilang enggak, aku pengen ini unik tapi tetap bisa melebur dengan kanan kirinya gitu. lahannya berapa meter Kak? Jujur aku lahannya nggak tahu ya. Kayaknya sih 100, aku nggak tahu ini nyampe 100 apa enggak. Nggak tahu, tapi ketika masuk ke dalam rasanya luas aja. Dan kalau ditanya, aku pas ke Mas Julian aku bilang, Mas aku pengennya ini masjid itu kan tempat yang bisa dipakai sholat Jumat, karena warga di sini paling dekat kalau mau masjid dia harus keluar ke ujung jalan, nyebrang jalan raya terus ke kanan, harus naik motor. Sedangkan banyak anak muda, anak-anak yang juga mau ikutan sholat Jumat gitu kan. Jadi aku bilang seenggaknya tempat ini harus bisa dibuat sholat Jumat, seenggaknya 40 lebih lah gitu. Nah kemarin didesain bisa untuk 80 orang. Jadi perempuan mungkin nanti di lantai 2, laki-laki yang di bawah. Kemarin kita baru soft opening sih, kalau kafe-kafe gitu kan. Tapi alhamdulillah udah softnya selalu penuh dari subuh. Karena di sini warga nempel, mereka emang butuh masjid. Ibu silahkan, sekalian sejadahnya digelar. Gitu.
Oke, ini nama masjidnya Salim Kamil. Tadinya mau namanya Masjid Alail karena aku mendapatkan apa ya, hidayah bukan. Aku dapat panggilan buat masjid itu di 10 hari terakhir Ramadan di malam ganjil, malam-malam. Jadi aku bilang kayak Alail ya. Tapi pas udah jadi, Mas Anung ngajakin kayak gimana kalau kita wakafin nama masjid ini nama belakang orang tua kita. Jadi Salim itu nama almarhum papahnya Mas Anung, Kamil itu nama belakang papahku. Aku juga doa kayak harta apa sih yang bisa aku kasih ke papaku gitu kan, yang paling mahal ya udah ini aku pengen papaku bisa kedapatan amal jariah juga papanya Mas Hanung. Nah ini masjidnya terbuka seperti yang aku cerita, nggak ada ruang tertutup, itu ada. Nggak ada pintunya ya, Kak? Tidak, semua boleh datang ke sini kapanpun. Udah ada bapak imamnya juga. Terus itu mimbarnya kita dari kayu, jadi konsepnya emang semen, kayu, batu, dan tanaman. Kita nggak pakai AC supaya udara, karena emang udah dipikirin banget bisa terbuka dengan nyaman. Ini ada 3 lantai. Pengennya perempuan tuh di atas, laki-laki di bawah. Ini karpet baru dipasang kemarin. Lihat ya warga, anak-anak udah mulai pada datang, terharu. Alhamdulillah, emang mereka sangat merindukan masjid, mereka butuh masjid. Jadi alhamdulillah banget. Karena yang penting ini, banyak masjid tapi nggak banyak masjid yang ramai, yang benar-benar aktif. Jangan sampai masjid itu seperti kuburan, dan aku melihat potensinya banyak di sini jamaahnya. That's why aku bikin di sini. Jadi buat para donatur beruntunglah. Makasih. Keluarganya ikut bantuin, mikirin. Terima kasih. Ini ibu yang punya rumah tanah ini tadinya. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Kayak ibu yang punya rumah. Tanah, iya, terus tanahnya ibu aku beli, terus kan dibagi tuh uang warisan. Ibu ini uang warisannya dari jual tanah diamplopin langsung dikasih buat pembangunan rumah Jangan ini. dibilang-bilang. Ini contoh. Jangan Ini dibilang. contoh biar nggak, ini biar jadi inspirasi orang-orang gitu. Jadi walaupun tanahnya aku beli, taunya uang hasil pembeliannya juga nggak buat mereka, ditaruh lagi di sini gitu. Jadi tolong diramaikan ya nanti. Insya Allah, insya Allah. Ini tempat anak-anak lagi pada uduk, cewek-cewek di atas kita. Aku pengen ceritain sama kalian ada tempat yang nggak boleh disenderin karena itu nggak aman. Oke, let's go. Naik duluan, taruh kasih tahu. Apa? Naik dulu, aku pengen ceritain karena ada yang belum jadi mereka harus tahu kalau itu masih belum aman disenderin. Biar ceritain nanti. Udah dipel belum tapi? Udah. Oh, ini juga dicopot ya ininya ya? Oh, belum kepasang. Guys, adik-adik jangan naik ke sini karena ini masih bolong ya. Itu masih bolong. Oh, udah. Ke kalian, ini nggak kuat. Ini cuman triplex. Karena nantinya kaca. Jadi, yang kecil-kecil jangan masuk ke sini. Ini kalau disenderin bisa jatuh. Oke? Jadi jangan nyender sini cantik, oke? Biar aman. Dia udah kasih ini, pokoknya mainnya jangan ke sini. Ya. Ya. Pokoknya ini bahaya, ini belum bisa disenderin. Ya, oke, ini suasana di lantai 2. Kalau lantai 3 nggak kita pakai sholat karena takutnya melebihi imam. Jadi di lantai 3 nanti tempat perpustakaan, buku-buku apa? Ada perpustakaan, jadi ntar akan perpustakaan, buku-buku, dan tempat belajar. Belajar yang nggak keganggu kan kalau di bawah buat sholat. Di sini sholat perempuan, di lantai 3 ntar warga bebas, mau bikin apapun silahkan. Aku akan bikin sekolah ngaji buat anak-anak perempuan, anak-anak setiap sore, kalau ibu-ibu insya Allah setiap siang. Menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini artinya mungkin bisa dibilang ini salah satu pencapaian kayak juga nggak sih dengan impian masjid yang sudah terbangun dan sudah dipakai sama rakyat. Iya, alhamdulillah ini salah satu titik. Makanya kemarin aku kayak nangis terus karena terharu banget kayaknya Allah mudahin gitu. Aku emang selalu percaya kalau aku ngelakuin sesuatu buat Allah atau buat orang lain, pasti Allah akan mudahin jalannya. Dan aku ngerasa membangun masjid ini ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Bahkan kontraktornya pun non-muslim. Tapi dia bilang, Mbak, bagian ini nggak usah bayar ya, saya juga mau bantu sedekah, kata dia gitu. Dan alhamdulillah ini hari pertama akan dipakai taraweh. Hati rasanya campur aduk, tapi ya aku berusaha memberikan yang terbaik buat semua yang di sini gitu. Jadi kalau cari aku selama Ramadan, aku ada di sini insya Allah. Untuk anak-anak sendiri udah mulai nanti. Nah, kenapa aku bikin ini? Sebenarnya aku bangun ini
aku lagi bangun rumah juga di sebelah. Nah, aku punya 4 anak laki-laki. Targetku anak laki-lakiku tuh harus bisa terus meramaikan masjid, dan aku pengen membiasakan mereka untuk selalu sholat di masjid. Jadi aku mudahkan mereka nih ada masjid di samping rumah. Kalian harus menjadi orang pertama yang menghidupkan masjid ini. Jadi emang aku bawa anak-anakku semua ntar sholat di sini, walaupun sekarang jarak rumahku sama sini masih 7 kilo. Tapi aku akan bawa mereka tiap taraweh ke sini supaya mereka terbiasa menghidupkan masjid ini. Ada rasa miliki, ada rasa itu masjid yang harus kita ramaikan terus. Dari subuh yang laki-laki harus sholat di masjid. Masuk Mas Hanung juga nanti ikut. Iya, nah malam ini insya Allah imam tarawehnya pertama Mas Hanung. Sekalian memperkenalkan keluarga, salam, izin, menceritakan apa sih visi misi kita juga gitu. Ya bismillah, semoga Allah mudahkan. Oke, harapannya Kak tadi di Ramadan tahun ini seperti apa Kak? Terutama mungkin untuk anak-anak ayah juga. Harapannya pastinya Ramadan ini kan bulan yang nge-charge ya, kita benar-benar bisa maksimal ibadahnya, terus ya bisa lebih baik lah pastinya dengan dibanding Ramadan yang tahun lalu, terus ya bisa maksimal aja ibadahnya, bisa lebih ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.